Serangan jantung atau heart attack sering dianggap sebagai silent killer, lantaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja, khususnya pada wanita. Penyakit jantung masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Penyakit ini jadi penyebab sepertiga dari seluruh kematian yang ada di dunia tahun 2019. Di Indonesia, penyakit jantung adalah penyebab kematian tertinggi. Penyakit jantung bisa menimbulkan serangan jantung mendadak. Bisa menimpa tidak hanya usia lanjut, tetapi usia muda. Kenapa dan bagaimana serangan jantung itu bisa terjadi? Dan apa saja yang harus dilakukan jika kita atau salah satu orang terdekat kita mengalaminya? Oke Loopers, kita simak informasinya di video berikut ini. Serangan jantung adalah salah satu masalah kesehatan yang sering menyebabkan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan pada tahun 2019, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi, yaitu menyumbang 55% dari 55,4 juta kematian di seluruh dunia. Negara di dunia yang memiliki jumlah kematian tertinggi akibat penyakit jantung di tahun 2019 yaitu Cina, India, Rusia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Temuan yang dipublikasikan di Journal of the American College of Cardiology pada 9 Desember 2019 menyatakan bahwa angka kematian karena penyakit jantung di dunia tahun 2019 adalah sebanyak 18,6 juta jiwa yang terdiri dari 9,6 juta pria dan 8,9 juta wanita. Lebih dari 6 juta kematian pada usia antara 30 sampai 70 tahun, di mana mayoritas terjadi pada usia muda atau usia produktif sekitar 35 sampai 45 tahun. Wah, hati-hati ya bagi yang masih muda. Jangan lupa jaga kesehatan ya Loopers. Sementara di Indonesia, 35% kematian di negara kita disebabkan oleh penyakit jantung, yang berarti 1 dari 3 orang meninggal karena penyakit ini. Jadi Loopers, serangan jantung merupakan kondisi di mana jantung tidak menerima oksigen yang cukup. Serangan jantung terjadi saat aliran darah yang membawa oksigen ke jantung berkurang atau bahkan terputus. Hal ini bisa terjadi karena oksigen ke jantung terhambat dan adanya gumpalan darah yang menyebabkan penyumbatan pada arteri koroner. Padahal sebenarnya jantung memerlukan suplai darah yang kaya akan oksigen yang disalurkan ke jantung melalui arteri koroner. Aliran darah tidak sampai ke jantung lantaran pembuluh darah koroner menyempit yang disebabkan oleh penumpukan lemak, kolesterol, atau zat lain yang dikenal dengan plak. Akibatnya, jantung tak bisa memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan disfungsi organ dan kematian. Duh, ngeri banget ya Loopers. Gejala yang muncul pada serangan jantung yang dialami wanita biasanya berupa sesak nafas, badan terasa lemah, rasa lelah yang tidak biasanya terjadi, berkeringat dingin, kepala terasa berputar, mual, dan lengan terasa lemah atau bisa juga terasa berat. Namun, pada penelitian yang dipublikasikan di jurnal Chest tahun 2003 menunjukkan bahwa 43% wanita saat serangan jantung terjadi tidak merasakan nyeri dada seperti serangan jantung yang dialami pria. Sebuah penelitian yang dipublikasi dalam Circulation, a Journal of the American Heart Association, yang melibatkan 515 orang wanita usia 29 sampai 57 tahun dari 5 rumah sakit di Amerika Serikat, mengatakan bahwa wanita biasanya mengalami tanda awal yang biasa terjadi 1 bulan sebelum serangan jantung. Tanda awal ini dapat menjadi sebuah peringatan dini atau early warning bagi semua wanita. Wah, Minda jadi penasaran nih, tanda-tanda apa aja ya yang muncul sebulan sebelum serangan jantung itu terjadi. Yang pertama adalah rasa lelah. Sebanyak 70% mengalami kelelahan yang berlebihan sehingga tidak dapat mengerjakan aktivitas ringan dan sederhana. Yang kedua ada gangguan tidur. 48% mengalami gangguan tidur berupa insomnia atau sulit tidur. Ketiga, sesak nafas mengganggu.
42% merasakan sesak akibat sulit bernafas, di mana sesak nafas tersebut cukup mengganggu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, masalah pencernaan. 39% mengalami masalah pencernaan seperti nyeri perut, mual, dan muntah. Kelima, cemas. Sebanyak 35% mengalami rasa cemas yang berlebih dan tidak diketahui penyebabnya. Yang terakhir ada nyeri dada. Sekitar 30% mengalami nyeri dada yang merupakan ciri khas serangan jantung. Terkadang, nyeri dada ditemukan di kondisi lain seperti asam lambung naik, masalah paru, masalah otot, atau masalah tulang di area dada. Nyeri dada sering tidak dihiraukan oleh orang, yang sebenarnya beresiko mengalami serangan jantung. Dari penjelasan tadi, tentunya kita tidak perlu menunggu hingga semua gejala terjadi. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Yang terpenting, yang dapat dilakukan para wanita adalah dengan meningkatkan kualitas hidup agar dapat mengurangi resiko terkena serangan jantung. Jadi gimana nih Loopers? Sekarang Loopers sudah tahu bahwa serangan jantung mendadak bisa menyebabkan kematian khususnya pada wanita. Tanda-tanda sebulan sebelum serangan merupakan peringatan dini serangan jantung yang sering luput dari kecurigaan dokter, karena tanda-tanda ini mirip juga dengan gejala penyakit lainnya. Oleh karena itu, Loopers wajib waspadai dan mulai sekarang, sebelum terlambat, jagalah jantung dengan menerapkan gaya hidup sehat, olahraga secara teratur, memperhatikan pola makan dengan cara membatasi makanan yang berlemak dan tinggi garam, menghindari junk food, perbanyak konsumsi buah dan sayur, diet yang sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres, kontrol berat badan, dan yang paling penting, berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol ya Loopers.